Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini tentang orang hilang di Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami di sana, ada Syahda Yustija yang akan mengabarkan untuk Anda dari lokasi kediaman korban. Syahda, selamat siang, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Rehana, Celia dan juga pemirsa. Benar sekali, seorang kepala keluarga bernama Junaidi ini diketahui hilang sejak 8 hari yang lalu, di mana memang bagi pihak keluarga juga sudah melaporkan kepada pihak kepolisian, dan saat ini tepatnya saya sedang berada di kediaman dari Bapak Junaidi dan kita akan langsung saja bertanya kepada istri beliau bagaimana kemudian Bapak ini bisa pergi dari rumah dan juga hingga sejauh ini apa petunjuk yang mungkin sudah didapati oleh pihak kepolisian untuk dilaporkan kepada pihak keluarga. Nah, ini sudah tergabung bersama kami dengan Ibu. Selamat siang Ibu, maaf mengganggu waktunya. Dengan Ibu Sista berarti ya Bu ya? Iya. Bu, ini Bu, kita mau bertanya-tanya nih Bu soal bagaimana sih Bu kejadian di hari waktu Bapak kemudian sekeluarga ini tahu kalau Bapak hilang. Ya pas saya bangun tidur Bapak udah nggak ada. Itu. Ya, memang Bapak lagi kondisi memang lagi kurang fit lah, lagi ngedrop untuk seminggu ini. Seminggu sebelum Bapak pergi itu Bapak lagi ngedrop. Ada riwayat juga Bapak kan memang sakit. Apa ini Bu riwayat sakitnya Bapak kalau boleh dijelaskan? Bapak sakit stroke ringan. Tapi kalau untuk secara fisik udah bisa berjalan, cuma saraf memorinya yang kena udah. Saraf memorinya yang kena ya Bu ya. Jadi kemungkinan waktu saat Bapak pergi dari rumah ini, apakah ada kondisi tertentu yang mungkin ia menurut Ibu linglung atau lupa mungkin? Kemungkinan Bapak linglung mungkin. Jadi dia keluar nggak tahu pulang, nggak tahu arah pulang. Ibu, tapi kan ini pasti pemirsa di rumah bertanya-tanya pada saat itu di dalam rumah itu kondisinya seperti apa gitu, atau apakah Ibu sedang pergi keluar atau bagaimana tidur lalu Bapak pergi, ini bagaimana Ibu kronologinya? Saya tidur karena posisi saya habis acara anak manasik tuh yang PAUD, kondisi saya lelah, saya tidur. Nah, ketika itu Bapak masih ada, jadi ketika saya tidur, bangun tidur kok Bapak udah nggak ada gitu. Itu jam berapa itu Bu kondisinya? Sekitar jam 2-an, jam setengah 3 inilah, sekitar jam segitu. Terus mungkin saya pikir karena kebiasaan Bapak, memang Bapak terbiasa suka keluar gitu, tapi dia pulang sampai malam kok nggak ada. Oh, saya pikir di rumah adiknya gitu kan. Sampai besok mulai dah tuh saya kebingungan gitu. Saya coba telepon kerabatnya, saudara-saudaranya, temannya, nggak ada kabar sama sekali. Ya udah sampai sampai Sabtu itu saya coba lapor ke RT, lapor ke polisian, udah Bu, saya udah lapor semua. Udah lapor ke kepolisian ya Bu sudah, ya. Sudah. Ibu, mungkin bisa dikasih tahu Bu, dikasih petunjuk. Ini maaf saya ambilin ya Bu ya. Iya. Gak apa-apa ya Bu. Foto Bapak yang mana ini Bu? Biar pemirsa bisa Bu. tahu. Ini foto Bapak. Iya. Ini dalam kondisi sakit ini, Bapak udah sakit ya. Kalau boleh tahu Bu, Bapak tuh sakit dari tahun berapa Bu? Bapak sakit dari tahun 2018. Gejala awalnya waktu tahu Bapak stroke ringan, kemudian diketahui ada kendala saraf, itu gimana? Jadi Bapak bangun tidur pagi itu, dia teriak, kok ini saya nggak bisa gerak, kata dia gitu kan. Nah terus, lah kenapa ini, coba jalan Pak, karena saya bilang kayak gitu, coba jalan Pak. Akhirnya Bapak jalan, itu udah mulai ini mulut agak ini. Akhirnya saya ya udah bertindak, langsung berobat ke puskesmas. Nah di puskesmas itu dirujuk ke Pelni. Iya. Tapi selama dalam proses Bapak sakit itu, apakah ada kepribadian yang berbeda dari Bapak gitu? Maksudnya? Maksudnya seperti kayak misalkan kalau dulu kan seperti ceria, kemudian kalau misalnya saat sakit ini lebih cenderung pendiam atau bagaimana? Bapak diam, agak murung gitu, diam aja. Jadi nggak banyak bicara gitu. Jadi diam aja gitu, kayak ada yang entah dipendam atau gimana gitu. Ibu kembali lagi ke latar belakang tadi cerita Bapak waktu pergi ya Bu ya. Nah itu Ibu bagaimana reaksinya kemudian langsung berinisiatif ke kepolisian? Berapa kali 24 jam Ibu langsung lapor ke kepolisian? 2 kali 24 jam kali ya jatuhnya ya. Karena kenapa saya laporan polisi, karena Bapak memang pasti linglung. Saya pikir pasti linglung karena Bapak kan udah kena saraf memorinya. Jadi kemungkinan takutnya
Bapak pergi, tahu perginya, pulangnya nggak tahu gitu. Kemana? Iya. Ibu, reaksi ibu pertama kali waktu tahu sampai malam tiba-tiba bapak kok ini belum balik-balik itu gimana, Bu? Iya, kita bingung cari kemana juga, gimana mau cari di mana gitu. Ya udah, jadi berkabar aja ke saudara, ke teman, berkabar gitu aja. Ya udah. Untuk pihak keluarga juga semua masih dalam upaya mencari juga nggak, Bu? Iya, mencari. Ini kan dari pihak keluarga bapak yang laporan ke TV One ini. Iya. Nah, Ibu, ini kalau dari pihak kepolisian sejauh ini sudah ada petunjuk belum, Bu? Belum ada kabar sama sekali dari polisian. Iya. Harapannya, Bu, mungkin, Bu? Harapan saya bapak balik dengan kondisi apapun. Yang penting bapak pulang, biar saya tenang, anak-anak tenang. Saya ikhlas kondisi bapak apapun, yang penting bapak balik. Saya punya anak gadis, anak bujang, takut dia jadi pikiran karena mereka kan kerja. Anaknya berapa, Bu? Saya anak 5. Oh, anak 5 ya, Bu. Anak-anak gimana, Bu, nyari apanya? Nyari, kalau yang gadis nyari, yang bujang juga nyari. Cuma kan kita nyari, namanya Jakarta luas. Ya udah, saya takutnya mereka pikiran gitu di saat dia bekerja. Saya bilang, Kak, kamu fokus aja kerja, biar itu mah Bunda yang mencari atau gimana. Udah, berdoa aja supaya papa balik ke rumah. Ibu, kira-kira ada himbauan tertentu nggak, Bu, bagi yang misalnya menemukan bapak? Ini kan kira-kira cirinya kan sudah dituangkan ke dalam media berita. Maksudnya Himbauan mungkin untuk segera menemukan bapak dengan ciri-ciri tertentu yang mungkin saat bapak keluar rumah terakhir bagaimana, Bu? bapak terakhir ya pakaiannya kemeja merah bapak, kemeja lengan merah pendek, terus celananya hijau lumut. Jadi diharapkan bagi Iya. disampaikan, Bu, ke masyarakat di luar sana bagi Iya. yang menemukan bapak dengan ciri-ciri demikian. Tolong beritahu kabar ke saya aja, karena saya udah nge-share foto bapak dan alamat saya serta nomor telepon saya. Udah. Iya, tolong hubungin saya aja. Iya. Makasih ya, Ibu ya. Iya, sama-sama Ibu. Semoga Bapak segera kembali pulang dalam keadaan selamat dan juga aman. Amin, Masya Allah. Makasih ya, Bu ya. Ya, itu tadi dia pemirsa curahan hati dari istri Bapak Junaidi. Tentunya harapannya semoga Bapak Junaidi bisa kembali pulang ke rumah dalam kondisi aman dan juga selamat. Tentunya kami juga pihak TV One mendoakan keselamatan Bapak Junaidi agar bisa kembali ke rumah berkumpul kembali bersama dengan keluarga beliau. Sementara demikian.